Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk bangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, obrolan sersan kali ini masih dalam konteks Pilpres dan kita akan membahas tentang paradigma kepemimpinan yang disampaikan oleh para capres. Saya tertarik dengan paradigma kepemimpinan yang nampaknya baru bagi kita, yakni yang disampaikan oleh Capres 01 Anies Baswedan. Pada saat closing itu nampak jelas bahwa apa yang disampaikan Anies semuanya dibingkai dalam closing itu. Saya melihat paradigma baru sebagai paradigma kepemimpinan welas asih. Kepemimpinan welas asih. Kepemimpinan welas asih ini kita bisa lihat dari bagaimana Anies mengungkapkan closingnya melalui tatapan seorang ibu pada anaknya. Menang. Tatapan seorang ibu pada anaknya yang berharap untuk lebih baik. Kemudian juga bagaimana kasih sayang itu harus juga diwujudkan dalam mengupayakan perubahan, dan ketika harus menghadapi tantangan yang akan menghalang-halangi perubahan itu karena mereka menikmati ketimpangan yang ada, maka itu pun harus dilawan dengan istilah dalam lokal wisdom Jawa adalah sebagai suradira jaya diningrat lebur dening pangastuti. Itu ada sebuah, saya melihat paradigma baru tentang kepemimpinan, yakni kepemimpinan yang welas asih. Kepemimpinan yang penuh welas asih ini sebetulnya kalau kita lihat karakter kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah digambarkan sendiri dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah sebagai pemimpin yang benar-benar saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, jadi karakter kepemimpinan Rasulullah artinya adalah sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, berat terasa olehnya beritaanmu, ya, kemudian sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang. Ayat ini sungguh tercermin dalam penyampaian closing dari Anies Baswedan yang merasakan berat atas apa yang menimpa rakyat yang disimbolkan oleh pada seorang ibu
Berat terasa karena ketimpangan yang ada. Dan Anies sampai menitik air mata karena inginkan keimanan dan keselamatan, keinginan kebaikan dunia akhirat dari rakyat Indonesia. Karena apa yang disampaikan Anies telah menemui dengan salaman, dengan sentuhan, dengan pelukan, bahwa apa yang terjadi ketimpangan itu harus segera dirubah. Berat rasanya bagi Anies, seperti para rasul itu yang melihat umatnya. Namun semua itu harus dihadapi dengan belas kasih dan rasa sayang, rasa welas asih dalam memimpin. Itu sungguh luar biasa bagi saya. Kepemimpinan yang saya anggap sebagai kepemimpinan yang berparadigma welas asih, dan tentu saja itu adalah kepemimpinan Rasul, karena itu yang digambarkan adalah Rasulullah dengan karakter seperti itu, merasa berat dengan penderitaan umat, merasa ingin segera membebaskannya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh keamarah murka, bukan dengan penuh dengan menyirnakan keangkara murkaan dengan angkara murka pula, itu tidak. Tetapi dengan dening pangestu. Jadi kita bisa lihat paradigma kepemimpinan yang Anies tawarkan adalah kepemimpinan prophetic, kepemimpinan welas asih. Dan tentu saja kepemimpinan welas asih ini sebetulnya adalah cerminan dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, tanpa dilandasi dengan sifat welas asih, tanpa dilandasi oleh sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, semua terputus. Rasulullah bersabda, kullu ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim akto. Bahwa setiap perbuatan baik apapun tanpa diawali, tanpa dilandasi dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang welas asih, apapun yang dilakukan, kebaikan apapun itu adalah terputus. Jadi saya melihat sebuah tekad spiritual, kepemimpinan prophetik, kepemimpinan dengan paradigma welas asih yang disampaikan oleh Anies, yang juga meneteskan air mata Anies Baswedan sendiri, adalah sesuatu yang memang selayaknya oleh kita semua yang ingin berbuat baik dengan tidak terputus, adalah harus dilandasi dengan welas asih, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan mencerminkan sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim Allah, membagi kasih sayang yang luar biasa. Ini barangkali satu yang kepemimpinan berbeda, karena Anies seperti saya katakan, sejak awal Anies adalah menggunakan strategi emosi, menggunakan
rekening bank emosi dalam kriteria Stephen Covey, dan tentu saja itu semua dilandasi dengan hati, dilandasi dengan kasih sayang. Dan kita bisa lihat sendiri, kita bisa menyaksikan betapa kasih sayang itu terpancar ketika Anies memeluk para difabel. Bagaimana Anies memberi penghiburan pada mereka yang mengalami musibah. Bagaimana Anies membela mereka yang tersingkirkan. Itu mestinya menjadi titik fokus kita dalam memilih pemimpin. Anies bukan sekali dua kali melakukan hal yang seperti itu, tapi ada suatu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak yang begitu lama, yang begitu tersentuh dengan penderitaan rakyat dan tidak pernah memarah-marahi rakyat, tak pernah pula menaruh dendam pada mereka yang membuat kebohongan padanya. Ini sebuah paradigma kepemimpinan welas asih yang memang selayaknya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang sangat beradab. Bangsa ini yang punya sejarah panjang, yang memiliki lokal wisdom yang luar biasa, sangat sayang ketika kepemimpinan hanya diambil dari masalah besarnya suara. Namun bagaimanapun juga karena sistem seperti itu, maka sudah selayaknya bagi mereka yang menginginkan pemimpinan welas asih ini, kita harus bareng-bareng bagaimana bisa mayoritas memilih kepemimpinan welas asih ini ke depan dan menjadikan suatu presiden kepemimpinan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf suara saya agak terbata-bata, dan mudah-mudahan meskipun terbata-bata bisa jelas terbaca bahwa sekaligus paradigma baru kepemimpinan welas asih yang ditawarkan oleh Anies Baswedan yang merupakan cerminan dari kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan prophetik, yang juga merupakan cerminan dari pengejawantahan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, sehingga segala kebaikan yang kita akan lakukan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi, kullu dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim ahsa. Bahwa setiap kebaikan yang tidak dilandasi oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak dilandasi oleh welas asih, maka terputus. Maka sudah selayaknya mari kita sambut ajakan untuk melakukan perubahan dengan welas asih, dengan pangastuti itu betul-betul kita jalankan. Surodiro Jayatiningrat lebur dening pangastuti. Moga-moga bangsa ini semakin luhur, semakin memiliki kebudayaan yang adiluhur dan memiliki peradaban yang tinggi, karena etika, sopan santun, dan rasa welas asih dijunjung tinggi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.